Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Sivanya dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar segmen ini boleh menjadi berkat dan saudara juga rindu setiap hari untuk menyaksikan acara ini. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan saja yang dipermuliakan. Sebelum menyaksikan acara ini, mereka boleh diberkati, dikuatkan, dan bawa kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut, dinantikan, Kau telah terlebih dahulu ada dalam hati dan pikiran umat-Mu, memberkati umat-Mu, memakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Don't play with fire. Atau bahasa gampangnya, jangan main api. Itu dia saudara ya, jangan main api. Jika kamu mau bermain api, berarti kamu siap-siap terbakar dengan api tersebut. Jikalau kamu menyakiti, berarti kamu siap untuk disakiti. Firman Allah berkata, sebagaimana kamu ingin diperlakukan orang lain, perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin dilakukan. Itu istilah yang terkenal dalam Golden Rules-nya Yesus. Yesus mengajar kita bahwa kalau kamu ingin tidak disakiti, jangan nyakitin orang. Kalau kamu tahu rasa digigit itu sakit, ya jangan gigit orang. Kalau dijahatin orang itu nggak enak, jangan jadi orang jahat. Artinya jangan bermain api jika lo nggak ingin kebakar. Jangan bermain api jika memang kita takut panas. Kalau udah tahu terang dan gelap nggak bisa bersatu, Tuhannya udah beda, visinya udah beda. Ngapain sih dipaksain? Gak usah minta mukjizat. Ketika apa yang kita lakukan, kita nggak perlu minta mukjizat Tuhan. Saat kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Intinya gini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan nyusahin diri sendiri ketika kita bisa nggak nyusahin orang lain. Kelak ketika kita bermain api, maka api tersebut akan membakar kita. Kelak apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kelak perbuatan kita akan kembali sama kita. Itu yang kita kenal dengan hukum tabur tuai. What goes around comes around, kata orang. Apa yang kita tabur, kalau kita menabur angin, kita akan menuai api. Kita akan menuai badai maksud saya. Kalau kita menabur kejahatan, suatu hari kejahatan itu akan membunuh kita. Sama seperti kalau kita memelihara anak singa, ketika dia besar, bukan tidak mungkin anak singa tersebut akan berbalik menyerang kita. Sebuah kisah yang menarik pada tahun 1894 dalam sebuah pertandingan bisbol, klub Baltimore Orioles melawan Boston Bearcats diadakan. Sempat terjadi perselisihan antara dua atlet dari kedua tim hingga menyulut kepada para pemain yang lain sehingga para official tim juga ikut berantem. Yang lucunya bukan hanya di lapangan yang berantem, tapi keributan tersebut menjalar sampai ke tribun, bahkan sampai ke seluruh stadion, benar-benar terbakar oleh api yang dinyalakan oleh para penonton. Bahkan yang uniknya saudara, api tersebut dengan cepat merambat ke ratusan bangunan lain di kota Boston. Bahkan setengah dari kota juga mengalami kerusuhan. Can you imagine? Dapatkah engkau membayangkan hal yang sangat sepele, betapa sepelenya, betapa ringannya dapat memicu sebuah perselisihan yang besar. Ibarat api yang dahsyat. Awalnya kecil, tapi tiba-tiba menjalar membakar begitu banyak. Ada sebuah kisah pertarungan yang luar biasa antara dua geng keluarga mafia. Saudara mau tahu keributan mereka berasal dari mana? Cuman gara-gara di jalan mereka saling bertabrakan. Nggak tabrakan sih, cuman ya salip penyalip doang. Dan satu orang mukulin keluarga tersebut dan keluarganya marah. Dan keluarga tersebut panggil keluarganya pukulin yang lain. Dan keluarga ini gak terima pukulin lagi. Dan keributan mereka terjadi sampai 10 generasi. Bahkan lebih sampai sekarang mungkin. Sehingga menjadi sebuah keributan yang melegenda. Betapa sepelenya, betapa kecilnya. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ada beberapa tipe orang marah, situasional. Jika kemarahan itu bersifat situasional, kemarahan itu akan menjadi seseorang menjadi orang yang mudah marah. Situasional tuh artinya tuh
Orangnya sih baik, tapi dalam suatu kejadian dia bisa tiba-tiba ya marah. Atau kondisional. Kemarahan itu bersifat sementara. Misalnya tiba-tiba dia mobilnya lewat disalip orang, tiba-tiba meledak. Kadang-kadang ada orang IQ-nya pintar, tapi EQ-nya gak pintar. Emosionalnya gak bisa paham. Kadang-kadang orang pintar itu dikalahkan cuma gara-gara 2-3 menit dalam menentukan posisi. Makanya penyesalan selalu di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran katanya ya. Udah situasional, kondisional, yang terakhir substansial, yaitu kemarahan yang bersifat membuat seorang menjadi pemarah. Dia marah karena substansinya dia gak suka. Dalam konteks umum, orang yang pemarah tidak berbeda dengan pemarah. Sebagaimana orang mengirim disebut pengirim dan orang yang membaca disebut pembaca. Tapi dalam konteks khusus keduanya dibedakan. Orang yang marah lebih dilihat sebagai sesuatu yang natural dan wajar. Sedangkan pemarah lebih menunjukkan sifat yang permanen, di mana orang tersebut punya hobi marah. Ada loh orang hobinya marah-marah. Pokoknya apa-apa marah. Aduh macet banget sih. Gimana nih pemerintah. Pokoknya dia selalu punya solusi untuk masalah dalam hidupnya. Itu pemerintah. Pokoknya pemerintah. Aduh macet banget nih, gimana pemerintah. Dia gak macet, tumben gak macet. Panas banget nih. Dia gak panas, tumben gak panas. Pokoknya selalu marah-marah. Bagaimana solusinya untuk supaya saudara dan saya tidak dibakar oleh api? Don't play with the fire. Yang pertama adalah mengontrol amarah. Marah itu wajar. Tapi lihat kondisi, situasi apa yang membuat orang marah. Mengontrol atau mengendalikan amarah adalah proses sehari-hari dan perlu waktu. Kalau marah karena peduli, karena tegas supaya disiplin, Tuhan Yesus pun memarahi para penjual di bait Allah. Matius 21, 12, 13. Bahkan Tuhan Yesus pun memarahi murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Hai iblis, nyalah engkau, karena engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Yesus pun memarahi murid-muridnya. Demikian pula hamba-hamba Tuhan Musa, Samuel, Yesaya, Rasul Paulus, dia pun marah ketika umat Allah tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tetapi kemarahan mereka bukan dikendalikan oleh amarah, tapi mereka mengendalikan amarah untuk kebaikan umat. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Janganlah cepat marah, karena sifat seperti itu sikap orang bodoh. Jadi orang yang gampang marah, Alkitab katakan orang bodoh. Mazmur 4 ayat 5. Bila kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Mazmur bilang gini, kalau kamu mau marah jangan sampai buat dosa. Kalau mau marah di kamar aja, di tempat tidur ngomong dalam hati. Kadang-kadang kan orang kalau marah kan suka ngomong yang dia sesalin. Tiba-tiba nyesel. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tidak menjadi orang yang dibakar oleh api, mengendalikan pikiran. 1 Petrus 1:13-14 mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, hiduplah menjadi anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kamu. John Maxwell mengatakan, the first person we lead is ourselves. Artinya orang pertama yang perlu kita pimpin adalah diri kita. The first organ we lead is our mind. Artinya bahwa hal pertama yang kita pimpin adalah benak kita atau pikiran kita. Pikiran kita adalah medan peperangan. Oleh karena itu Alkitab mengatakan, kuasai pikiranmu, kuasai pikiranmu akan menguasai dunia. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak dibakar oleh api? Dengan menguasai hati. Billy Graham mengatakan demikian, hot heads and cold heart never solve anything. Dikatakan hati yang geram atau hati yang skeptis, hati yang dingin tidak akan dapat mengerjakan sesuatu yang baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya simpulkan khotbah saya, emosi itu hal yang wajar dan manusiawi. Sebab Allah pun menciptakan kita manusia dengan adanya perasaan. Bisa saja kita marah, geram, kesal, kecewa, iri hati, atau bahkan mungkin kita panik dan sebagainya. Tapi jangan biarkan itu semua menguasai kita. Pesan Tuhan, hati memegang peranan paling utama dalam kehidupan manusia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kuasai pikiranmu. Ingat, jangan bermain api kalau nggak ingin dibakar. Mumpung apinya masih kecil,
buru-buru mati. Jangan sampai emosi api itu membakar saudara, sehingga engkau yang dibakar sendiri oleh api amarah. Bagikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga bisa diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Mari sambil angkat tanganmu, angkat hatimu. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.